benar dengan Mbak Lisa ya? Selamat pagi Ibu, benar dengan saya Lisa. Iya, baik Mbak. Sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan, bahwa pagi ini kita akan melakukan interview secara online ya Mbak. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Titi Setiawati sebagai HRD dari Rumah Sakit Pelita Harapan. Nah, selanjutnya dari Mbak sendiri boleh memperkenalkan diri Mbak Lisa. Baik, nama saya Lisa Putri Anggreni, Ibu, panggilannya Lisa. Tanggal lahir tanggal 28 Desember tahun 1999, lulusan dari profesi nurse Universitas Diponegoro, lulus pada tahun 2020. Hobi saya traveling, Ibu. Baik Mbak Lisa. Berarti Mbak Lisa lulusan tahun ini ya Mbak? Iya, Ibu, benar, saya lulusan tahun ini. Nah, selama ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan Mbak apa saja ya Mbak? Ya, saya kan lulusan tahun ini ya, Bu. Jadi ya pasti universitasnya sudah terkenal. Saya juga punya kemampuan soft skill dan IPK saya juga tinggi. Jadi saya ya cuman sekarang saat ini aktivitasnya cuma melamar pekerjaan saja, Ibu. Lalu aktivitas selama ini ngapain aja ya Mbak? Saya karena lulusan tahun ini jadinya melakukan pelatihan soft skill, Ibu, untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang tersedia baik di dalam universitas maupun di luar universitas, Ibu. Sebelumnya apa nih yang membuat Mbak menjadikan perawat sebagai sebuah karir? Baik, terima kasih. Ibu siapa? Mohon maaf ya tadi ya. Bu Titi. Oh iya, Ibu Titi. Jadi Ibu Titi karena perawat itu kan melakukan tugas yang mulia, Ibu, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien, baik dari bio, psikososial maupun kultural. Jadi ketika membantu pasien, membuat perasaan saya menjadi lebih senang dan merasa berharga, Ibu. Nah, sebelumnya apa yang menjadikan Mbak Lisa memilih perawat sebagai sebuah karir? Baik, terima kasih Ibu Titi atas pertanyaannya, akan saya jawab. Jadi karena perawat itu membantu baik itu individu maupun kelompok mengenai masalah bio, psiko maupun sosial kulturalnya. Jadi bagi saya mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia. Ketika membantu membuat saya merasa lebih berharga dan lebih berarti dalam menjalani kehidupan ini, Ibu. Baik Mbak Lisa. Apakah pada saat kuliah dulu Mbak Lisa mengikuti organisasi? Iya, Ibu, saya mengikuti organisasi BEM Fakultas Kedokteran bagian Humas, Ibu. Apakah saat perkuliahan dulu Mbak Lisa mengikuti organisasi? Iya, Ibu, saya mengikuti organisasi BEM Universitas Diponegoro, tapi lebih di fakultasnya, Ibu, di bagian humas. Selain itu atau ada lagi Mbak? Tidak ada, Ibu, selain itu tidak ada lagi. Boleh Mbak Lisa ceritakan mengenai pengalaman yang paling berkesan selama di perkuliahan? Yang paling berkesan itu ikutan BEM Fakultas Kedokteran, Ibu, bagian humas. Jadi saya kan bisa belajar mengenai kerjasama, kemudian juga untuk mengetahui jurusan-jurusan lain. Jadi saya tahu, Bu, apa saja yang mereka kerjakan, kemudian belajar untuk kepemimpinan juga, Ibu. Gimana Mbak Lisa? Boleh dijelaskan kembali? Nah, selanjutnya boleh Mbak Lisa ceritakan mengenai pengalaman yang paling berkesan selama Mbak ada di perkuliahan. Yang paling berkesan itu adalah mengikuti kegiatan organisasi BEM Fakultas Kedokteran, Ibu, di bagian humas. Dari situ kan mempunyai pertemanan baik dari jurusan kedokteran, kedokteran gigi maupun umum, gizi, farmasi. Dari situ saya belajar untuk mengetahui bagaimana mereka dalam berkomunikasi, bekerja sama dalam bertukar pikiran, memecahkan masalah, maupun kepemimpinan. Jadinya dari situ saya mulai belajar untuk menghargai satu sama lain, Ibu. Kenapa Mbak Lisa tertarik dengan rumah sakit ini, Mbak?
Karena di sini rumah sakitnya kan gajinya besar ya Bu ya. Terus juga tunjangannya juga besar. Terkenal juga rumah sakitnya. Siapa sih Bu yang nggak mau bekerja di rumah sakit kayak seperti ini? Kenapa dari Mbak Lisa tertarik untuk bekerja di rumah sakit ini? Karena di rumah sakit ini kan membutuhkan pekerjaan lowongan fresh graduate ya Bu. Sesuai dengan saya, fresh graduate dari profesi nurse. Jadi itu merupakan alasan saya. Selain itu juga, saya juga ingin berkembang melalui rumah sakit ini. Apa skill yang menurut Mbak Lisa masih perlu ditingkatkan sampai saat ini, Mbak? Ini Bu, skill nyuntik infus. Saya tuh bodoh kalau masalah itu Bu. Saya nggak bisa masalah itu. Udah saya coba-coba, tapi saya tuh nggak tahu kenapa diri saya tuh kok bodoh gitu loh Bu, kalau nyuntik-nyuntik gitu. Apa skill yang masih harus Mbak Lisa tingkatkan sampai saat ini? Untuk skill yang harus saya tingkatkan adalah menyuntik Ibu, menyuntik infus. Saya terkadang itu berhasil, tapi terkadang juga belum berhasil. Belum berhasilnya itu karena darahnya kadang keluarnya banyak Bu, sama nggak masuk, jarumnya patah. Itu saja sih Bu, skill yang saya belum kuasai terlalu dalam. Iya, baik, Mbak. Nah, sekarang ini Rumah Sakit Pelita Harapan membutuhkan 2 perawat, sedangkan untuk jumlah pendaftarnya ada 20 ya, Mbak. Lalu, menurut Mbak, apa sih kelebihan Mbak dari jumlah 20 pendaftar yang lain, Mbak? Gimana Bu? Maksudnya gimana ya Bu ya? Baik, saya jelaskan lagi ya, Mbak. Baik, Mbak. Nah, dari Rumah Sakit Pelita Harapan ini kan sekarang membutuhkan 2 perawat. Sedangkan untuk jumlah pendaftar sendiri ada 20 orang ya, Mbak. Nah, kelebihan Mbak dibandingkan 20 pendaftar yang lain itu apa ya, Mbak? Boleh Mbak jelaskan? Baik, Ibu akan saya jelaskan. Kelebihan saya adalah saya mampu memimpin dan dipimpin, kemudian saya mampu bertoleransi atas segala perbedaan yang ada, kemudian saya bekerja keras, saya mempunyai skill dan kompetensi yang teruji dan terakreditasi, kemudian saya juga mampu untuk menjadi pendengar yang baik, mampu bekerja sama dengan yang baik, bagi tim kesehatan, maupun dengan pasien maupun keluarga Ibu. Begitu Ibu. Ya, baik, Mbak. Jika memang Mbak Lisa berjodoh dengan Rumah Sakit Ibu, Pelita. Ibu, sinyalnya Bu, Ibu sinyalnya Bu. Putus-putus Bu, nggak kedengeran Bu. Baik, saya ulangi lagi ya. Jika memang Mbak Lisa berjodoh dengan rumah sakit ini, apa yang Mbak Lisa harapkan setelah bekerja di rumah sakit ini? Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar. Ini masalah sinyal Bu, sepertinya. Baik, saya ulangi lagi ya. Udah jelas belum? Oh yes, ini udah jelas Ibu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir buat Mbak. Nah, kalau Mbak ditanya tentang karir, pendidikan, keluarga, nah prioritas dari Mbak itu ada di mana ya Mbak? Apa ataukah ada rencana untuk melanjutkan pendidikan? Bagaimana ya Mbak? Boleh dijelaskan? Baik Ibu, akan saya jelaskan. Sebenarnya saya itu pilih karir ya Bu ya. Cuman di lain sisi saya juga sebenarnya pengen banget lanjut S2 Bu, lanjut spesialis. Tapi gimana ya Bu ya? Biayanya kan mahal ya Bu ya. Masih punya kebutuhan yang lain yang lebih penting gitu Bu. Jadi ya untuk saat ini ya saya pilih karir dulu sih Bu, meskipun saya pengen banget lanjutan S2 Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih buat Mbak. Kalau misalnya ditanya tentang karir, pendidikan, keluarga, nah prioritas dari Mbak sendiri apa ya Mbak? Ataukah dari Mbak ada rencana untuk melanjutkan pendidikan? Boleh Mbak jelaskan? Baik Ibu, untuk saat ini saya memilih karir dulu Ibu. Kemudian 3-4 tahun kemudian mungkin saya akan menempuh pendidikan S2 dikarenakan juga butuh tabungan yang besar. Jadi saat ini saya memilih karir terlebih dahulu Ibu. Ya, bagus sekali ya Mbak Lisa. Oke, baik Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan?
Sudah Ibu, sudah waktunya juga sudah banyak sekali tadi. Oke, baik Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Untuk saat ini tidak ada Bu pertanyaan dari saya. Baik, kalau begitu Mbak Lisa, terima kasih atas waktunya udah melakukan interview secara online. Untuk pengumumannya nanti akan diumumkan melalui situs resmi dari Rumah Sakit Pelita Harapan. Begitu ya Mbak? Iya baik Ibu, terima kasih banyak juga Bu. Ya baik, terima kasih.